Guru-guru kita yang lainnya, ada Habib Abdurrahman Al-Khirid, ada yaitu Habib Abdurrahman Al-Kaf, Habib Hasan Al-Kaf, begitu juga ada Kiai Haji Wahyudin Toha dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, saya datang ke tempat ini bukan hanya untuk memenuhi undangan, tapi sekaligus bernostalgia. 20 tahun yang lalu saya rutin sebulan sekali saya datang ke tempat ini. Saya mengajar, dulu didampingi oleh orang-orang tua kita yang sekarang hampir semuanya sudah banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu Habib Muhammad bin Toha As-Saggaf adalah pimpinan majelisnya yang dengan tekun mendampingi saya. Jadi saya punya kenangan sendiri, saya punya sejarah sendiri untuk masyarakat Keramat Panjang. Saya yakin orang-orang tua yang ada di Keramat Panjang yang saat ini masih dipanjangkan umurnya oleh Allah, insya Allah mereka masih banyak yang ingat, masih banyak yang tahu. Dan mudah-mudahan kita doakan itu masjid daripada Keramat Panjang ini dijadikan oleh Allah sebagai masjidan thayyiban, masjidan ma'muran, masjidan mubarakan. Dan kita mohon kepada Allah agar perkampungan ini dijadikan qaryatan salihah, qaryatan aminatan mutmainnah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ahiba'il kiram, saya dan segenap kaum muslimin, bahwa kita memperingati Maulid Nabi seperti ini adalah sebagai salah satu bukti yang kita cinta Nabi. Betul? Betul? Jawab semua yang kompak serempak, cinta Nabi tidak? Cinta. Cinta Nabi tidak? Cinta. Saya mau tanya, kalau Nabi ada yang hina, marah gak? Marah. Marah gak? Marah. Betul? Betul. Betul? Kira-kira kalau ada yang hina Nabi, siap hajar tidak? Siap hantam tidak? Dan alhamdulillah di tempat ini hadir juga guru-guru kita yang lainnya. Ada Habib Abdurrahman Al-Khirid, ada yaitu Habib Abdurrahman Al-Kaf, Habib Hasan Al-Kaf, begitu juga ada Kiai Haji Wahyudin Toha dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Datang ke tempat ini bukan hanya untuk memenuhi undangan, tapi sekaligus bernostalgia. 20 tahun yang lalu saya rutin mengajar di masjid, yaitu makam Keramat Panjang. Sebulan sekali saya datang ke tempat ini. Orang-orang tua kita yang sekarang hampir semuanya sudah banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu Habib Muhammad bin Toha As-Saggaf adalah pimpinan majelisnya yang dengan tekun mendampingi saya. Ini jauh sebelum ada Front Pembela Islam. Jadi saya punya kenangan sendiri. Keramat Panjang. Saya yakin orang-orang tua yang ada di Keramat Panjang yang saat ini masih dipanjangkan umurnya oleh Allah, insya Allah mereka masih banyak yang ingat, masih banyak yang tahu. Dan mudah-mudahan kita doakan masjidan ma'muran, masjidan mubarakan. Dan kita mohon kepada Allah agar perkampungan ini dijadikan qaryatan salihah,
qaryatan aminatan mutmainnah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ahiba'il kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingati Maulid Nabi seperti ini adalah sebagai salah satu bukti yang kita cinta Nabi. Betul? Betul? Jawab semua yang kompak serempak, cinta Nabi tidak? Cinta. Cinta Nabi tidak? Cinta. Saya mau tanya, kalau Nabi ada yang hina, marah gak? Marah. Marah gak? Marah. Betul? Betul. Betul? Kira-kira kalau ada yang hina Nabi, siap hajar tidak? Siap. Siap hantam tidak? Siap. Siap bunuh tidak? Siap. Takbir. Allah. Ada yang protes, Habib belum apa-apa mengajarin orang ngebunuh. Saudara, cinta Nabi ini bukan perkara kecil, saudara. Cinta Nabi ini, saudara, harus mendalam. Cinta Nabi ini merupakan syarat mutlak. Kalau kita, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada kau punya umat, jika kalian sekalian betul-betul sungguh-sungguh cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Kalau kalian sudah ikut aku, kata saudara, kalau kalian sudah ikut Nabi, Allah janji yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kamu semua. Indah tidak? Indah. Jadi kepada Allah harus ikut Nabi. Bagaimana supaya ikut Nabi mudah? Kalau mau gampang ikut Nabi, saudara, cintai dulu Nabinya. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu senantiasa bersama orang yang dicintai dalam dua perkara. Satu, seseorang itu akan selalu bersama yang dicintai. Artinya siapa cinta Nabi, insya Allah nanti di akhirat berkumpul. Amin. Tapi ada makna kedua. Makna kedua apa? Siapa cinta Nabi, dia bakal tiru Nabi, saudara. Cinta itu penting. Santri cinta sama kiai, kiai pikinya miring, santri ikut miring pikinya. Betul? Betul? Kiai pakai sorban hijau, santri pakai sorban hijau. Kenapa? Niru kiai. Kenapa ditiru? Karena cinta. Begitu juga ada anak muda, cinta sama artis, cinta sama bintang film, dia tiru gak? Dia tiru. Artisnya pakai tato, dia pakai tato. Ayo jujur, betul? Betul? Artisnya hidung pakai anting, dia pakai anting juga. Sampai kayak kebo. Betul? Kenapa dia tiru? Kenapa dia tiru? Karena dia cinta. Cinta, makanya kalau mau ikut Nabi harus cinta Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Sekarang bagaimana cara cinta Nabi? Kalau mau cinta Nabi, ya kenal dulu dong sama Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu sama Nabi, saudara. Kenali dulu bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana pandainya Nabi, bagaimana cerdasnya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana tegarnya Nabi, bagaimana adilnya, arifnya, bijaknya, tegasnya, beraninya. Kenali. Kalau sudah kenal, insya Allah jadi insya Allah jadi cinta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kenal Nabi? Baca dong sejarahnya, dengerin ceramah para kiai yang menceritakan tentang sejarah Nabi, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih
Caranya supaya kita tahu sejarah Nabi. Peringatan Maulid dibacakan sejarah Nabi. Dalam peringatan Maulid dibacakan riwayat perjuangan Nabi. Dalam peringatan Maulid nanti para penceramah akan menceritakan kemuliaan akhlak Nabi. Betul? Nah, begitu Maulid perlu tidak? Penting tidak? Lewat Maulid kita baca sejarah Nabi. Betul? Dengan sejarah Nabi kita jadi kenal Nabi. Betul? Kalau sudah kenal Nabi kita jadi cinta Nabi. Betul? Kalau sudah cinta Nabi kita jadi ikut Nabi. Betul? Kalau sudah ikut Nabi, saudara, maka berarti kita cinta kepada Allah. Betul? Kalau sudah cinta kepada Allah berarti Allah akan cinta kita. Betul? Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas gak? Jelas. Paham semua? Udah paham belum? Paham. Pulang. Udah paham? Paham belum? Belum. Belum. Duduk paling depan badan gede nggak paham. Ya Allah, udah malam. Udah terus. Udah jam 12 lewat. Enggak apa-apa. Betul. Mau hujan. Enggak apa-apa. Hujan-hujanan. Iya. Sampai pagi. Iya. Betul. Lu sampai pagi, gua pulang. Gua mikir wayang golek. Masya Allah, ada yang protes baik baru 5 menit udah mau berhenti. Ya bukan, udah capek saudara. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Siap ngaji? Siap. Takbir. Allah. Baik, saya tanya sekali lagi, cinta Nabi? Cinta. Betul? Rela tidak kalau Nabi dihina? Tidak. Rela tidak? Tidak. Informasi saudara, mau dengar informasi? Betul? Saudara, di negara Perancis, tahu gak? Lu tahu Perancis gak? Tahu gak? Sebelah Jatake. Lu tahu Perancis? Sini belakang Pak Haji. Ada sebuah majalah namanya majalah Charlie Hebdo. Majalah ini dalam 5 tahun terakhir setiap terbit memuat kartun atau karikatur yang menghina Nabi. Dia hina Nabi, dia ledek Nabi, dia rendahkan Nabi. Setiap terbit, saudara, umat Islam di mana-mana marah, protes, termasuk di Indonesia pun, saudara. FPI dan kawan-kawan ikut demo memprotes. Kenapa saudara terus-menerus menghina Nabi, saudara? Akhirnya negara-negara lain ikut-ikutan. Di Belanda ada sutradara dan produser, saudara, bikin film hina Nabi. Di Amerika begitu juga, saudara. Ada pendeta hina Nabi, bakar Al-Quran. Di mana-mana negeri, saudara. Nah, umat Islam protes. Apa mereka bilang? Kata pemimpin negara-negara barat, umat Islam gak usah protes. Itu adalah kebebasan berekspresi. Kurang aja. Jawabnya kebebasan. Saudara, prihatinnya, sekian tahun Nabi dihina, pemerintah Indonesia nggak pernah protes. Kalau rakyat protes, ini pemerintah nggak pernah protes, saudara. Nabi dihina Belanda, panggil ke duta besar Belanda, saudara. Tegur, kasih tahu kau punya negeri, jangan hina Islam. Islam itu agama mayoritas penduduk Indonesia. Betul? Saya tanya, kalau pemerintah melakukan itu bagus tidak? Dukung tidak? Sokong tidak? Kita terima kasih tidak kepada pemerintah? Enggak pernah, saudara. Enggak, diam. Singkat cerita, yang lalu
majalah Charlie Hebdo kembali terbit menghina Nabi. Kemudian umat Islam, saudara, di Perancis protes. Bahkan umat Islam sudah mulai marah. Ada yang ngancam, ada yang telepon, ada yang SMS memberikan peringatan keras, saudara. Enggak, itu majalah nggak mau tahu. Begitu awal Januari, dia bikin lagi hinaan buat Nabi, saudara. Apa yang terjadi setelah ini? Tanggal 7 Januari yang lalu, tahun 2015, saudara, sebulan yang lalu, 3 anak muda, yang 2 bersaudara adik kakak, yang satu bernama Said Kushi, yang kedua bernama Syarif Kushi. Dia bawa temannya, saudara, bawa senapan otomatis, dia datangi, masuk ke kantor majalahnya, dia tutup itu pintu dari dalam, saudara. Dia bawa absen selembar, nama-nama wartawan yang menghina Nabi, saudara. Ada 12 nama, itu pegawai ada 40 lebih. Dia nggak bunuh yang nggak salah, saudara. Dipanggilin yang 12 orang, termasuk pemimpin redaksinya. 1 dipanggil, 2 dipanggil, 12 eksekusi. Ditembak kepalanya, ditembak jantungnya, ditembak ulu hatinya, saudara. 12 wartawan yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati, saudara. Takbir, bagus tidak? Senang tidak? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. 12 modal. 12 modal. Kau modal? Mampus. Alhamdulillah. Tanggal 7 tuh, hari Rabu. Besoknya hari Kamis, tanggal 8 Januari, pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri RI menulis surat untuk pemimpin Perancis. Indonesia turut berduka cita atas matinya 12 wartawan Perancis. Kutil babi. Saya mau tanya nih, kita yang ada di sini bangsa Indonesia bukan? Rakyat Indonesia bukan? Ayo jawab yang kompak, kita rakyat Indonesia bukan? Bangsa Indonesia bukan? Pemerintah bilang bangsa Indonesia berduka cita. Apa masyarakat di sini berduka cita orang kafir mati? Apa berduka cita penghina Nabi dibunuh? Jadi tuh pemerintah bilang bangsa Indonesia berduka cita yang mana? Utuh babi tidak? Ngawur tidak? Ada lagi yang lebih ngawur. Di dalam surat disebut bahwa bangsa Indonesia mengutuk ketiga pemuda yang melakukan pembunuhan. Pala lubu menyang. Kenapa begini, saudara? Bertahun-tahun Nabi kita nggak pernah protes, pemerintah nggak pernah tulis surat, saudara, menyatakan keprihatinan ke negara-negara Barat. Begitu 12 penghina Nabi dibunuh oleh 3 pemuda Muslim yang begitu gagah berani, pemerintah Indonesia baru tulis surat ikut mengutuk, mana bela orang kafir. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Berarti ini pemerintah Indonesia pintar apa goblok sih? Goblok. Bagus sampai jelek. Saya ditegur, Habib jangan jelekin pemerintah. Saya nggak jelekin, emang dari sononya udah jelek. Betul. Jujur aja, orang kalau ngebelain penghina Nabi bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Yang hina Nabi pakai dibelain. Ngawur nih, ngawur tidak?